like a bird on a tree. Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kunyit mengandung kandungan kurkuminoid yang membuat kunyit menjadi warna kuning. Jenis kunyit yang digunakan adalah kunyit kuning. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat kunyit. Yang kita ketahui biasanya kunyit digunakan sebagai bumbu dapur, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan baku olahan pangan, ataupun bahan baku obat-obatan dan juga sebagai bahan pembuatan kosmetik. Mengapa sangat banyak manfaatnya? Karena kunyit memiliki kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh ataupun luar tubuh. Nah, kandungan-kandungan tersebut seperti kurkumin, resin, zat pahit, pati, protein, karbohidrat, lemak, vitamin C, antioksidan, dan juga garam-garam mineral. Nah, kurkumin pada kunyit tersebut memiliki kemampuan sebagai antimikroba dan juga anti jamur. Antioksidan pada kunyit dapat menghambat terjadinya kerusakan oksidatif pada produk pangan sebagai penahan rasa sakit, penawar racun, mengobati penyakit-penyakit seperti diabetes, ginjal, ataupun kanker. Selanjutnya ada kadar air. Seperti kita ketahui, kadar air merupakan salah satu sifat fisik dari bahan yang menunjukkan banyaknya air yang terkandung di dalam bahan tersebut. Kadar air suatu bahan dapat dinyatakan berdasarkan bobot basah atau berdasarkan bobot kering. Bobot basah mempunyai batas maksimum teoretis sebesar 100%, sedangkan kadar air berdasarkan bobot kering dapat lebih 100%. Selanjutnya aktivitas air. Aktivitas air atau water activity sering disebut juga air bebas karena mampu membantu aktivitas pertumbuhan mikroba dan aktivitas reaksi-reaksi kimia. Bahan pangan yang mempunyai kandungan nilai AW tinggi pada umumnya cepat mengalami kerusakan, baik akibat pertumbuhan mikroba maupun akibat reaksi kimia tertentu seperti oksidasi atau reaksi enzimatik. Hubungan kadar air dengan aktivitas air atau AW ditunjukkan dengan kecenderungan bahwa semakin tinggi kadar air, maka semakin tinggi pula nilai AW-nya. Kadar air dinyatakan dalam persen pada kisaran skala 0 sampai 100. Sedangkan nilai AW dinyatakan dalam angka desimal pada kisaran skala 0 sampai 1,0. Di sini saya menjelaskan sedikit faktor yang mempengaruhi proses kadar air. Yaitu pertama itu dari waktu dan suhu. Jadi sebelum kunyit tersebut masuk dalam oven, kita mesti tahu suhu dan waktunya. Karena dari suhu dan waktu itu kita dapat menghitung kadar air yang terdapat pada kunyit tersebut. Terus yang kedua dari faktor ketebalannya. Jadi sebelumnya itu kita mesti memotong kunyit itu sesuai dengan syaratnya. Karena kalau tidak sesuai, maka ia mempengaruhi waktu pengeringan dan kadar air tersebut. Terus ada lagi tinggi rendahnya nilai aktivitas air akan mempengaruhi waktu, simpan, dan kualitas dari bahan makanan. Aktivitas air sangat erat kaitannya dengan kadar air dalam bahan yang berhubungan dengan daya tahan bahan makanan tersebut. Semakin besar nilai aktivitas air dalam bahan, maka semakin kecil daya tahan bahan makanan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin kecil nilai aktivitas air pada bahan, maka akan semakin besar daya tahan bahan makanan tersebut. Kandungan air dalam bahan makanan akan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya. Nah, mikroorganisme ini memiliki AW minimum untuk pertumbuhannya. Kita lihat contohnya. Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemanasan, maka semakin kecil pula nilai aktivitas air pada bahan. Hal ini dikarenakan kegiatan pemanasan yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan kandungan air pada bahan pangan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan apabila semakin kecil nilai aktivitas air, maka kandungan air pada bahan pangan semakin sedikit pula. Forever free. I'm just sitting here. Kadar air pada kunyit dengan suhu yang berbeda-beda tidak terjadi perbedaan yang begitu nyata, hanya kisaran 29-32%. Perbedaannya terdapat pada lama waktu pemanasan yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan konstan. Berdasarkan dari jurnal yang kami dapat, pada suhu 70 derajat Celcius, kadar air rata-rata sekitar
30,631% dan membutuhkan waktu selama 145 menit untuk mencapai keadaan konstan. Sedangkan pada suhu 80 derajat Celcius, kadar air rata-rata 32,83% dengan waktu 135 menit untuk mencapai keadaan konstan. Kemudian pada suhu 100 derajat Celcius, kadar air rata-rata adalah 29,53% dengan waktu 90 menit untuk mencapai keadaan konstan. Berdasarkan dari hasil penelitian jurnal yang kami dapat, range nilai aktivitas air pada kunyit terhadap pemanasan dan lamanya pengeringan yang berbeda-beda, yaitu pada suhu 70 derajat Celcius sekitar 0,3 sampai 0,07, pada suhu 80 derajat Celcius sekitar 0,2 sampai 0,045, dan pada suhu 100 derajat Celcius sekitar 0,2 sampai 0,04. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free.